Hati kita ini kalau masih baik fitrahnya, kita akan apa? Lari darinya karena jelek. Nah, kebanyakan manusia dihiasi. Lihat, setan itu apa? Tazyin. Setan itu apa? Menghiasi yang buruk tadi, sehingga seolah-olah menjadi apa? Menjadi baik. Nah, ini banyak orang mengatakan enak zina itu. Kata mereka, kenapa? Tidak usah tanggung jawab. Iya kan? Enak bisa berganti-ganti orang. Ini ada tazzinnya syaitan. Dihiasi sehingga apa? Nampak baik, sehingga kita suka, padahal tidak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita, pembahasan tentang hal-hal yang terkait dengan taubat. Pada perjumpaan yang lalu kita sudah membahas tentang kedudukan dari taubat. Kita juga sudah membahas tentang kedudukan yang penting dari taubat. Kita juga sudah menjelaskan tentang bagaimana bila seorang hamba itu mengulang-ulang dosanya setelah dia bertaubat. Berdosa lalu bertaubat, kemudian berdosa lagi, lalu bertaubat, dan begitu seterusnya. Hari ini kita akan membahas tentang apa saja, hal-hal apa saja, sebab apa saja yang bisa membuat seorang hamba itu mendapatkan taubat nasuha, bisa meninggalkan dosa itu selama-lamanya. Sebab ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan al-amru wan nahyu, perintah dan larangan. Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan apa? Perintah dan larangan. Perintah untuk dikerjakan dan larangan untuk ditinggalkan. Barang siapa yang dia diperintah tidak dia kerjakan, membangkang, dan siapa yang dia dilarang tapi menerjang, maka dia telah melakukan dosa dan pelanggaran. Sehingga dosa itu muncul dari dua sebab: meninggalkan perintah, tidak mengerjakannya, dan melakukan menerjang larangan. Baik yang terkait dengan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala atau kaitan hubungan dia dengan makhluk. Baik yang berupa
amalan hati atau ucapan lisannya atau perbuatan anggota badannya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin atau saya sangat yakin bahwasanya banyak di antara kita yang merasa tenggelam dengan dosa-dosanya, lalu dia merasa tidak ada jalan keluar atau sulit keluar dari dosa. Dia merasa lemah untuk meninggalkan dosa. Ya, dia merasa mungkin hampir putus asa untuk bisa benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin memenuhi seruan Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha, yang tulus, yang murni, yang bersih. Tetapi setiap dia ingin bertaubat, dia kalah dengan hawa nafsunya, dia kalah dengan syaitan. Sehingga muncullah kemudian rasa putus asa untuk dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas beberapa tips atau cara bagaimana agar kita bisa diberikan taufik oleh Allah taala untuk bisa meninggalkan taubat, meninggalkan maksiat dan meraih taubat yang nasuha. Ini bukan berarti pembicara sudah benar-benar sempurna dalam mentaubati semua dosanya, tidak. Ya, tapi dalam rangka untuk apa? Ad-da'wah, dalam rangka untuk al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, dalam rangka untuk mengajak saling belajar, sama-sama belajar. Ya. Bukan berarti kemudian yang membahas ini kemudian sudah bebas dari dosa, tidak. Demikian pula dengan teman-teman sekalian, kalau seandainya nanti menyampaikan apa yang kita bahas lalu mengkhawatirkan dirinya, dia mendakwahkan yang benar meninggalkan, memerintah yang ma'ruf yang baik tapi tidak mengerjakan, melarang yang haram dia menerjang. Bukan seperti itu. Memang ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ada nasihat dari Allah taala. Allah taala mengatakan, "Atamurun nasa bil birri wa tansawna anfusakum afala ta'qilun." Bagaimana mungkin engkau memerintahkan manusia untuk berbuat baik sedangkan engkau melupakan dirimu, ya ini tidak mengikuti apa yang kau perintahkan. Atau melarang manusia dari kemungkaran tapi kau sendiri mengerjakannya, apakah kau tidak memiliki akal? Juga kita dibayangi oleh firman Allah Subhanahu wa taala, lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, apakah kau mengatakan apa yang tidak kau kerjakan? Sungguh sangat besar murkanya Allah atas orang-orang yang dia atau kau mengatakan sesuatu yang kau sendiri tidak mengerjakan. Karena itulah para jamaah sekalian, sebagian orang soleh terdahulu, di antaranya Ibrahim An-Nakhai, beliau mengatakan kanu yaqrahunal qasas li hadhil ayati tsalas. Orang-orang terdahulu itu tidak suka untuk mereka ini banyak bercakap, ya, disebabkan karena ayat-ayat semacam ini. Disebabkan oleh ayat-ayat semisal ini. Ya. Di antaranya juga ayat lain di surah Hud, Allah taala mengatakan menceritakan tentang Nabi Hud.
wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhakum an. Dan aku tidak hendak menyelisihi dengan perbuatanku apa yang aku larang kalian darinya. Tapi para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini sekedar nasihat untuk kita semua. Sebab kalau kita tidak menjelaskan ini kepada umat, maka siapa lagi yang akan menjelaskannya? Siapa lagi yang akan menjelaskannya? Karena tidak ada seorang pun yang suci dan bersih di antara kita. Di antara apa? Kita. Ada satu ucapan atau syair mengatakan, la in lam ya'idinna al-asina man huwa mudnibun faman ya'idil asina ba'da Muhammadi. Kalau orang yang berbuat dosa itu tidak memberi nasihat kepada orang-orang yang bermaksiat yang lain, lalu siapa lagi lah yang akan memberi nasihat mereka setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kalau syarat menyampaikan ilmu itu, memerintahkan yang ma'ruf, melarang yang mungkar harus suci dulu, maka siapa lagi selain Nabi kita Muhammad yang berhak untuk melakukannya? Ma kullu man wasafat dawa yasta'miluh wala kullu man wasafat tuqa dhu tuqa wasaftu tuqa hatta ka'anni dhu tuqa warihul khataya min thiyabi ta'abaku. Tidaklah setiap orang yang bisa menceritakan, mengisahkan tentang satu obat, dia menggunakan obat itu untuk mengobati dirinya. Dan tidaklah setiap orang yang bisa mensifati sifat-sifat takwa, dia betul-betul bertakwa. Aku bisa mensifati dan menceritakan tentang sifat orang-orang yang bertakwa, seolah-olah aku ketika menceritakannya seperti orang yang ahli takwa. Sedangkan bau dosa-dosaku ini menyebar dari pakaianku. Para hadirin sekalian, sekali lagi ini bukanlah kemudian yang menyampaikan itu sudah bersih dari dosa, tidak. Tapi apa yang insya Allah disampaikan ini adalah sebagai pelajaran untuk kita bersama agar kita bisa mengambil manfaatnya. Khafila rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa saja tips atau cara kita untuk bisa meraih taubatan nasuha dan meninggalkan dosa dengan izin Allah Subhanahu wa taala? Maka yang pertama adalah yaitu mengenal keburukan dosa itu. Mengenal keburukan dosa itu. Maksudnya apa? Ketika seorang muslim mengetahui bahwasanya setiap dosa itu buruk, setiap dosa itu tercela, setiap dosa itu dia tahu dengan akalnya dan hatinya dan fitrahnya bahwasanya itu jelek, pasti dia akan meninggalkannya. Sebab fitrah manusia itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dia mencintai kebaikan dan membenci setiap keburukan. Bahkan kalau kita melihat atau kita pernah tahu ceritanya atau mengamati, sekalipun dia penipu, tapi dia tidak suka ditipu. Tidak ada penipu yang mau ditipu. Kenapa? Karena dia tahu penipuan itu adalah salah, jelek. Ya. Dan dia tahu seorang pencuri, kalau kita pernah bertanya kepadanya, tentu dia tidak ingin agar anaknya nanti menjadi pencuri. Kenapa? Dia tahu dengan fitrahnya, dengan akalnya yang namanya mencuri itu jelek. Hanya karena terbawa hawa nafsu, maka dia mengerjakannya. Dan dengan kita memikirkan bahwasanya setiap dosa itu jelek, insya Allah kita akan menjauhinya. Kenapa? Sifat kita, fitrah kita menjauhi yang tidak baik atau jelek. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mensifati dalam Al-Qur'an atau Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensifati dosa dan maksiat itu dengan berbagai macamnya itu, dengan sesuatu yang dikenali jeleknya oleh akal dan hati kita. Contoh, ketika Allah Subhanahu wa taala
membantah tentang atau menjelaskan tentang buruknya syirik, ya, atau tidak layaknya syirik, maka Allah menjelaskan secara akal tidak pantasnya kesyirikan itu, tidak layaknya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra alakumudz dzakaru wa lahul untsa tilka idzan qismatun dhiza." Ketika orang-orang musyrikin mensifati Allah punya anak perempuan. Jadi orang-orang musyrikin itu mengatakan Allah Ta'ala punya apa? Anak perempuan. Ya, punya anak perempuan. Allah Ta'ala membantahnya. Ya. Bagaimana pendapatmu tentang Lata, Uzza, Manat? Ini nama-nama berhala yang ada di zaman itu. Di antaranya. Itu adalah bentuk perempuan, artinya anak-anak perempuan. Ya, Lata, Uzza, Manat. Apakah bagi kalian anak laki-laki dan bagi Allah anak perempuan? Maksudnya apa? Orang-orang Arab itu merasa aib. Sebagian dari mereka merasa aib memiliki anak perempuan. Makanya ada peristiwa wa'dul banat, yaitu mengubur anak perempuan hidup-hidup. Kenapa? Merasa malu. Ya, sebagian orang Arab merasa malu kalau punya anak perempuan. Ya, begitu istrinya hendak melahirkan, maka digalilah tanah di depan peranakannya. Begitu kelihatan yang lahir laki-laki, wah dia gembira, dia sebarkan kepada kaumnya, telah lahir untuk saya anak laki-laki, berbangga dengannya. Tapi begitu dia lihat, loh ternyata perempuan, langsung dimasukkan liang tadi, langsung dikubur. Kenapa? Merasa aib. Nah, Allah Ta'ala mengatakan, kalau kamu merasa aib punya anak perempuan, mengapa kau katakan Allah punya anak perempuan? Kalau bagimu aib, tentu tidak layak bagi Allah punya anak perempuan. Faham maksudnya? Faham ya? Lihat di sini ketika Allah membantah orang-orang musyrikin mensifati Allah punya anak perempuan. Kalau kau saja merasa tidak layak punya anak perempuan, tapi kenapa anehnya kau sandarkan anak perempuan kepada Allah? Paham ya? Nah, kau sendiri inginnya anak laki-laki. Padahal Allah lebih layak dimuliakan dan diagungkan. Baik. Yang berikutnya Allah Ta'ala mengatakan menceritakan tentang kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika berdialog dengan ayahnya. Ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'an. Lihat di sini. Allah Ta'ala menjelaskan tentang kebodohan orang-orang yang menyembah selain Allah, yang meminta-minta kepada berhala, yang menyembah berhala. Dengan apa? Dialog Nabi Ibrahim dan ayahnya. Nabi Ibrahim mengatakan, wahai ayahku, mengapa kau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memberikan kepadamu suatu manfaat? Paham ya? Berarti apa? Kesyirikan itu sesuatu yang jelek. Kita tahu tidak pantas gitu loh. Masa kita samakan Allah dengan patung yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memberikan manfaat. Ini keburukan, namanya kesyirikan. Paham ya? Dalam satu hadis Nabi juga ada kisah yang menceritakan tentang bahwasanya yang namanya kemaksiatan itu secara fitrah kita tahu kalau itu jelek, dan sudah selayaknya untuk kita menjauhinya karena keburukannya. Ada satu kisah dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Beliau bercerita, inna fatan syaban, ya, inna fatan syaban, ya, atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, ya, faqala ya Rasulullah i'dzan li bizina. Ada satu pemuda, ya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata kepada beliau, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, i'dzan li bizina.
izinkan aku untuk melakukan zina. Bayangkan ada seorang pemuda tiba-tiba datang kepada Nabi minta izin, izinkan aku untuk berzina. Dia muslim. Cuman dia masih muda, syab yang muda dan mungkin hawa nafsunya masih mengendalikan dia. Dia masih kalah terhadap hawa nafsunya. Dan dia penggemar zina. Sehingga setiap penggemar itu akan sulit untuk meninggalkan kegemarannya. Fa'aqbalal qawmu alaihi fasajaruh. Maka para sahabat yang mendengar tadi, yang tadinya mungkin ada yang sebagian noleh ke sana, sebagian melihat ke sana, tidak fokus ke orang ini, langsung menghadap ke orang ini. Sambil apa? Meneriaki mereka. Zajaruhu ay meneriaki dia, menyalahkan dia, mencela dia. Ya, kalau kita mungkin, wah siapa kamu ini, kurang ajar. Masa datang ke Rasulullah minta izin berzina? Ya. Maka kemudian kata Rasulullah, ya, Rasulullah mengatakan untuk dibiarkan, dekatkan dia kepadaku. Ya, dekatkan dia apa? Kepadaku. Fadana minhu qariba, maka pemuda ini kemudian mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajalas. Kemudian orang ini duduk, pemuda ini. Nah, kemudian Rasulullah lihat dengan hikmahnya beliau mengatakan, mengajak dialog pemuda ini. Beliau mengatakan, "Atuhibbuhu li ummik?" Qala la wallah. Ja'alani Allahu fidak. Qala walan nasu yuhibbunahu li ummahatihim. Wahai pemuda, apakah kau suka apabila ada orang yang menzinahi ibumu? Apa? Apakah kau suka apabila ada orang yang menzinahi ibumu? Apa jawab pemuda ini? Wallah, demi Allah ya Rasulullah. Ya, tentu tidak. Nah, kalau begitu, manusia pun, orang-orang pun tidak ada yang suka kalau ibunya dizinai. Jadi kalau kau tidak suka ibumu dizinai orang lain pun demikian. Itu maksud Rasulullah. Lalu Nabi SAW melanjutkan dialognya. Beliau mengatakan, afatuhibbuhu libnatik? Qala la wallah ya Rasulullah, ja'alani Allahu fidak. Qala walan nasu yuhibbunahu li banatihim. Wahai pemuda, apakah kau suka apabila ada orang yang menzinai anak perempuanmu? Demi Allah ya Rasulullah, tentu tidak. Maka kata Nabi, kalau demikian orang-orang pun juga tidak suka kalau anak perempuannya dizinai. Nabi mengatakan lagi, afatuhibbuhu li ukhtika? Apakah kau suka apabila saudara perempuanmu dizinai? Kembali kemudian mengatakan, demi Allah tidak ya Rasulullah. Nabi mengatakan lagi, kalau begitu orang-orang pun, manusia pun, orang lain juga tidak suka apabila ada yang menzinai saudara perempuan mereka. Nabi mengatakan lagi, kalau begitu afatuhibbuhu li ammatik? Sukakah kau bibimu dizinai orang? Tentu tidak ya Rasulullah, demi Allah tidak. Maka orang pun demikian tidak suka apabila bibinya dizinai. Nabi mengatakan lagi, afatuhibbuhu li khalatik? Apakah kau juga suka apabila bibimu dari ibu dizinai orang? Demi Allah tidak ya Rasulullah. Maka demikian pula dengan orang lain tidak suka apabila apa? Bibinya dizinai oleh orang lain. Ya, dizinai oleh orang. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa wada'a yadahu alaihi wa qala Allahumma ighfir dzambah wa tahhir qalbah wa hassin farjah. Falam yakun ba'da dzalikal fata yaltafitu ila syai'. Dalam riwayat lain, Allahumma tahhir qalbahu waghfir dzambah wa hassin farjahu falam yakun syai'un abghadha ilaihi minhu ay minaz zina. Maka kemudian Rasulullah mendoakan pemuda ini. Ya, sebagian ada yang mengatakan di dadanya, mengatakan ya Allah, sucikan hatinya, ampuni dosanya, sucikan hatinya dari zina, dari cintanya pada zina. Ya Allah, ampuni dosanya yang telah lalu dari zina. Ya Allah, jagalah farjinya dari berzina.
Maka setelah itu, kata sahabat tadi, tidak ada sesuatu yang lebih dibenci oleh pemuda ini melainkan daripada apa? Zina. Lihat di sini para jemaah sekalian, maksudnya apa di sini? Maksudnya adalah di antara tips agar kita ini bisa meninggalkan dosa dan maksiat itu apa? Menyadari, memikirkan, merasakan dengan fitrah yang bersih tentang buruknya maksiat dan dosa. Tidak ada yang namanya dosa, maksiat itu baik, tidak ada. Kita tahu kalau itu salah. Mencuri, membunuh, berzina, ya, berbohong, namimah, adu domba, ya, korupsi, merampok, semua itu jelek. Semua itu apa? Jelek. Ya. Nah, kalau kita memahami ini, maka insya Allah hati kita ini kalau masih baik fitrahnya, kita akan apa? Lari darinya karena jelek. Nah, kebanyakan manusia dihiasi. Lihat, setan itu apa? Tazyin. Setan itu apa? Menghiasi yang buruk tadi, sehingga seolah-olah menjadi apa? Menjadi baik. Nah, ini banyak orang mengatakan enak zina itu. Kata mereka, kenapa? Tidak usah tanggung jawab. Iya kan? Enak bisa berganti-ganti orang. Ini ada tazzinnya syaitan. Dihiasi sehingga apa? Nampak baik, sehingga kita suka. Padahal tidak. Nabi mengatakan, sukakah kamu kalau anakmu perempuan, ibumu, bibimu, saudaramu perempuan, anakmu perempuan? Di sini orang tidak. Nah, sama orang lain juga tidak mau keluarganya dizinai. Sehingga nampak apa? Kejelekan zina itu. Bagaimana cara pertama ikhwah? Maka kita lihat dosa-dosa kita selama ini yang kita lakukan. Itu semua jelek. Sadari kejelekannya, keburukannya. Ini cara pertama. Cara yang keberapa? Cara pertama. Yang kedua, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, di antara tips untuk agar kita bisa terhindar atau taubatan nasuha, atau kita bisa menjadi dosa secara keseluruhan biidznillah dengan izin Allah adalah menguatkan rasa malu, al-haya. Apa? Rasa malu. Ini nomor 2. Ini yang nomor berapa? Nomor 2. Kata para ulama, al-haya'u khuluqun yab'atsu sahibahu ala fi'lil jamil. Ya. Wa tarki qabih. Yang dimaksud dengan rasa malu itu adalah satu tabiat, satu akhlak dalam jiwa kita ini, perasaan dalam jiwa kita ini yang membangkitkan seseorang untuk mengerjakan yang baik-baik dan meninggalkan yang jelek-jelek. Itu perasaan malu. Ya, satu perasaan tabiat dalam jiwa yang membangkitkan seorang untuk melakukan yang baik-baik dan meninggalkan yang buruk-buruk. Wah, saya malu, Rek. Masa saya melakukan dosa? Saya malu masa saya mencuri? Saya malu masa saya berzina? Saya malu masa saya copet? Ya. Saya malu masa saya ngerasani orang dan sebagainya. Ada rasa malu. Kenapa malu ini penting? Wafillah rahimani wa rahimakumullah. Apa hubungannya malu dengan meninggalkan dosa? Ya, tadi itu. Karena malu itu inti daripada keimanan seorang. Inti daripada apa? Dari kekuatan jiwa seorang untuk meninggalkan maksiat. Karena itu Rasulullah pernah mengatakan, ya, wa inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula. Di antara ya yang terdapat dalam ajaran nabi-nabi terdahulu itu adalah apa? Suatu ucapan, suatu pengetahuan, idza lam tastahyi atau idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kau tidak punya rasa malu, maka silakan kau berbuat semaumu. Kalau kau tidak punya rasa malu, maka silakan berbuat semaumu. Maksudnya apa? Maksudnya begini, rasa malu yang ada pada diri manusia itu adalah termasuk faktor terbesar yang membuat orang itu untuk mengendalikan perilakunya. Dan ketika rasa malu itu tidak ada dalam diri seorang atau menipis, maka akan muncul darinya keburukan-keburukan dari dirinya, baik ucapan, baik perilaku dan yang lain sebagainya.
Karena tidak ada yang mengendalikan lagi, ikhwah. Makanya orang sering mengatakan kalau ada orang yang sudah keterlaluan dalam dosa apa? Memang rai gedek, gak ngerti isim. Sehingga apa? Tidak ada yang menghalangi dirinya. Makanya kata Nabi, ya, al-haya'u kulluhu khair. Rasa malu itu yang benar semuanya baik, tidak ada yang buruk. Nah ini. Al-haya' kulluhu apa? Khair, semuanya baik. Bahkan Rasulullah mengatakan di antara cabang iman itu adalah rasa malu. Nabi mengatakan, al-iman bid'un wa sittuna aw bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 60 sekian atau 70 sekian cabang. Fa'alaha, yang paling tinggi, qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah imatatul adza 'anit thariq. Ya, ini menyingkirkan gangguan yang menghalangi jalan, kotoran dari jalan. Wal haya'u syu'bah minal iman, dan rasa malu bagian daripada apa? Iman. Maksudnya apa? Ada yang mengatakan, sebagian salah mengatakan, al-iman wal haya qurina jami'ah. Antara iman dan rasa malu itu selalu bergandengan. Paham ya? Iman sama rasa malu itu ibarat teman yang selalu bersama. Idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Apabila salah satunya tidak ada, maka yang lain juga ikut tidak ada. Apabila yang satu hilang, maka yang lain ikut hilang. Kenapa? Selalu bersama. Maksudnya apa? Maksudnya selama orang itu punya iman, pasti punya apa? Malu. Karena bergandengan. Begitu ada iman, ada malu. Sebaliknya, begitu ada rasa malu, berarti masih ada apa? Iman. Itu maksudnya. Seperti apa? Sesuatu yang bergandengan selamanya. Makanya kita lihat ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, orang yang paling sedikit rasa malunya, yang paling sedikit apa? Dan tipis imannya. Dan orang yang semakin kuat imannya, semakin besar rasa malunya. Nah, ini perkara besar. Sekarang ini ikhwafillah, rasa malu itu yang hilang dari manusia. Tidaklah manusia tenggelam dalam dosa, dalam kemaksiatan, kemungkaran, kecuali apa? Di antara sebab terbesarnya apa? Hilangnya rasa malu. Nah, maka kita tumbuhkan rasa malu, para jamaah sekalian. Kita tumbuhkan rasa malu itu dalam jiwa kita. Kata para ulama, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, rasa malu itu terkait dengan 4. Terkait dengan apa? 4. Terkait dengan masalah ini, rasa malu yang bisa membuat orang menjauhi maksiat, itu malu kepada 4 perkara atau 4 hal. Ditujukan kepada 4 hal. Yang pertama adalah al-haya'u minallah. Al-haya'u minallah, malu kepada Allah. Dan ini adalah sebab terbesar, ya, yang membuat orang bisa menjauhi maksiat. Paling besar sebabnya ini malu kepada Allah. Yang kedua, al-haya'u minal malaikah, rasa malu kepada malaikat Allah. Ini di bawahnya. Di bawahnya. Yang ketiga, al-haya'u minan nas, malu kepada manusia lain. Dan yang keempat, al-haya'u minan nafsih, malu kepada dirinya sendiri. Ini yang keempat. Malu kepada Allah, malu kepada malaikat Allah, malu kepada manusia lain, dan malu kepada dirinya sendiri. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Baik, mari kita lihat malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah telah mengatakan apa? Alam ya'lam bi annallaha yara. Apakah dia tidak tahu kalau Allah itu melihat dirinya? Masya Allah. Allah menyindir, Allah Ta'ala menyampaikan kepada kita semua yang masih punya rasa malu. Alam ya'lam bi annallaha
yara? Apakah dia tidak tahu kalau Allah melihat dirinya? Ya, Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Makanya kalau seorang hendak bermaksiat, ya, maka hendak yang paling awal dia sadari apa? Allah melihat dirinya. Dan ini tingkatan yang tinggi dalam iman. Tingkatan apa? Al-ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kau menyembah Allah seolah-olah kau melihat Allah, kau melihat kekuasaan Allah, seolah-olah melihat zat Allah, keagungannya ketika mengatur langit dan bumi, memberikan, menahan, menurunkan hujan, mengadab kaum yang durhaka, memberikan pahala orang-orang yang salihin. Ya, dan kalau kau tidak bisa melihat, memang tidak bisa melihat di dunia ini, ketahuilah Allah selalu melihat kamu. Ini yang paling besar, sebab terbesar seorang bisa meninggalkan dosa, maksiat. Allah mengingatkan, alam ya'lam bi annallaha yara. Makanya ada kisah orang terdahulu ketika bermaksiat kepada Allah, dia ingat Allah melihat, tidak jadi. Ya, dia ingat Allah melihat dirinya, tidak jadi dia. Dan ini yang ditanamkan ke dalam diri kita, di dalam anak-anak kita sejak dini. Nah, hati-hati ya. Allah selalu melihat. Jangan ditakut-takuti dengan polisi. Awas loh nak, jangan melakukan kejahatan, kesalahan. Nanti ada bapakmu, ada polisi, ada CCTV. Betul apa enggak? Dan ikhwafillah rahimani rahimakumullah, merupakan sesuatu yang tertanam dalam jiwa manusia. Kalau ada yang melihat, kalau dia tahu ada yang melihat, dia berhenti dari melakukan sesuatu kesalahan, betul enggak? Contoh ya, makanya kadang di kampung itu sering, walaupun mungkin kadang-kadang enggak ada wujudnya. Kampung ini diawasi CCTV, padahal enggak ada. Kalau kita cari di mana ini? Enggak ada. Tapi kenapa? Karena manusia tahu kalau ada yang ngawasi dia berhenti, betul apa enggak? Betul ya? Saya kadang-kadang di kampung dekat rumah saya, kampung ini diawasi CCTV. Saya ngelihat, saya cari, enggak ada. Tapi ini apa? Itulah manusia. Kalau dia merasa diawasi, merasa dilihat, berhenti dia. Bahkan kadang-kadang di warung ini, warung kopi bukan kafe, warung pinggir jalan, ya ada jajanan gorengan, ada kopi, ya gitu. Ya pernah saya menemukan 2 tempat, ya warung ini diawasi CCTV. Kenapa? Berarti banyak yang ngentit ya kan. Makanya 2 bilangnya 1 tuh. Tapi kita jadi takut, betul apa enggak? Itu jadi, wah ini ada yang ngawasi gitu kan. Padahal saya lihat, masa mungkin sih warung seperti ini sederhana kok punya CCTV ini? Enggak mungkin, saya lihat juga enggak ada itu. Tapi kenapa? Itulah jiwa manusia. Dia berhenti kalau ada yang melihat. Maka tanamkan, ikhwabillah. Anak kita juga ditanamkan, nah hati-hati Allah melihat. Nah hati-hati Allah melihat. Bapak mungkin enggak tahu, ibu mungkin enggak tahu, teman pun mungkin enggak tahu. Polisi mungkin lagi tidur sekarang. Tapi Allah selalu melihat. Tanamkan dalam jiwa kita, tanamkan dalam anak-anak kita. Ya, khawatir rahimani wa rahimakumullah. Ya, jangan sampai zaman sekarang ini apalagi naudzubillah min dzalik, Allah itu jadi yang paling ringan dalam hati kita. Artinya apa? Begitu Allah melihat, gampang, remeh. Tapi kalau orang lain melihat, dia takut, betul apa enggak? Jadi manusia di zaman sekarang naudzubillah, kadang-kadang kita sendiri, ya kan? Kalau Allah melihat, biasa Allah melihat ya kan. Tapi begitu orang lain ngelihat, enggak jadi dia melakukan kejahatan, betul apa enggak? Ini bahaya besar. Kenapa? Berarti dia lebih malu kepada makhluk daripada malu kepada Allah. Ini dosa besar, dosa hati yang besar. Makanya sebagian salaf mengatakan, ihdar an yakunallahu ahwana qariban ilaih. Hati-hati jangan sampai kau jadikan Allah itu pihak yang paling ringan, paling kecil dalam hatimu sebagai pengawasmu. Ya, jangan sampai apa? Rasa malumu kepada makhluk lebih besar daripada kepada Allah. Ya, orang yang berbuat maksiat, ketika tidak ada orang yang melihat, dia mencuri, dia merampok, dia berzina, tidak lain karena dia lebih malu kepada makhluk daripada kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik, dosa besar. Kenapa? Dia meremehkan Allah. Meremehkan Allah dosa besar ya ikhwah. Khawatir rahimani wa rahimakumullah. Nah, Allah juga memberikan peringatan kepada kita, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh.
Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami yang menciptakan manusia dan kami yang tahu apa yang dibisikkan oleh jiwa mereka. Ya, dan kami lebih dekat, ilmu kami lebih dekat, pengawas-pengawas kami lebih dekat dari diri mereka, melebihi dekatnya urat leher mereka. Dekat. Ya, maka ini harusnya sudah menjadi apa? Kebiasaan sehari-hari kita, kejiwaan kita, merasa diawasi Allah, muraqabatullah. Dan ini adalah Masya Allah, merupakan apa? Tingkat keagamaan, keislaman yang tinggi. Jadi kita bisa seperti ini, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk sebab terbesar apa? Untuk kita supaya menghindari apa? Dosa. Nah, sebab apa? Kalau kita tidak malu sama Allah, kita akan cari tempat di mana apa? Tidak ada orang lihat. Betul apa enggak? Sudah. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa maksudnya malu kepada Allah itu? Apa maksudnya malu kepada Allah? Mungkin ada yang mengatakan, Ustadz saya ini malu sama Allah. Ya, saya malu. Malu yang benar para jamaah sekalian adalah malu yang bisa membuat kita meninggalkan dosa. Itu baru malu sebenarnya. Kalau cuma saya malu, tapi tidak bisa membuat kita meninggalkan dosa ketika tidak ada yang melihat, itu bukan malu sebenarnya, tapi apa? Maluin. Ya, malu bujuan. Karena itulah ketika Rasulullah mengatakan istahyu minallah haqqal haya, wahai para sahabat, malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar rasa malu kepadanya. Maka sahabat mengatakan nahnu nastahyi minallah, ya Rasulullah, kami ini malu. Maka Rasulullah mengatakan laisa dakum, bukan seperti itu yang saya maksud, bukan sekedar pengakuan, bukan. Nabi mengatakan walakin man istahya minallahi haqqal haya'i falyahfadir ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa wal yadhkuril mauta wal bala wa man arada al akhirah taraka ad-dunya faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Tetapi kata Rasulullah, orang yang malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya itu punya ciri. Apa itu? Kata Nabi, yang pertama, cirinya ini orang yang betul-betul malu sama Allah apa? Yang pertama, menjaga apa yang di kepala dan ya yang ada padanya. Seperti apa? Mata. Seperti apa? Telinga. Seperti apa? Lisan. Seperti apa? Pikiran. Artinya apa? Kalau kau betul-betul malu kepada Allah, jaga kepalamu dan apa yang ada di kepala itu. Jangan kau pernah berpikir untuk bermaksiat kepada Allah. Allah tahu. Jangan kau melihat apa yang diharapkan Allah. Allah melihat apa yang kamu lihat. Allah tahu penglihatanmu. Jangan mendengarkan apa yang diharapkan Allah. Allah tahu. Jangan mengucapkan sesuatu yang diharapkan Allah. Allah tahu. Itu yang dimaksud malu. Kalau cuma sekedar malu, saya malu, tapi tidak bisa membuat orang itu meninggalkan dan menjaga kepalanya dan apa yang ada padanya, ini bukan malu yang sebenar-benar apa? Malu. Kalau beliau mengatakan lagi, dan hendaknya seorang menjaga, memelihara perutnya dan apa yang masuk ke dalam perutnya itu. Jadi orang yang betul-betul malu sama Allah itu menjaga makanan, tidak sembarangan, bal kedual katanya begitu orang Jawa. Bah kadal, ya, bah apa lagi? Geragal, bah aspal, pokok kena diuntal halal. Jadi tidak memperhatikan hal apa haram, bukan itu yang dimaksud. Rasa malu kepada yang benar-benar itu yang bisa menghalangimu untuk tidak memasukkan sembarangan apa yang kau masukkan dalam perut. Dijaga makanannya. Dan di antara bentuk malu yang sebenarnya itu apa? Hendaknya kau ingat akhirat, segera beramal untuk akhirat. Dan tinggalkan dunia, dalam arti bukan meninggalkan sama sekali, enggak, tapi tinggalkan hatimu. Makanya Yahya bin Mu'adz Ar-Razi pernah mengatakan, tuba liman tarokat dunya qabla an tatrukah. Beruntunglah orang yang meninggalkan dunia, mampu meninggalkan dunia secara hatinya dan pikirannya sebelum dunia itu meninggalkan dirinya. Nah, ingat ikhwah, kita ini hanya mampir di dunia ini sebatas orang yang dalam perjalanan lalu capek kemudian sekedar berhenti di bawah naungan pohon, istirahat sejenak, mungkin setengah jam, mungkin 1 jam, kemudian berangkat lagi menuju tujuan. Itu malu kepada Allah.
Jadi kalau ada orang yang tenggelam dalam dunia, itu tidak malu sama Allah. Sedangkan Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan apa? Untuk ibadah kepadaku, bukan untuk tenggelam dalam dunia. Nah, orang yang tenggelam dalam dunia, dia tidak malu sama Allah. Tugasnya bukan itu kok. Faham ya? Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Yang kedua, malu kepada malaikat. Nah, ini malu kepada malaikat. Ya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang mengucapkan suatu ucapan pun melainkan ada padanya raqib dan atid yang mencatat amal-amal kita. Apa makna malu kepada malaikat Allah? Khafillah. Ya. Ya, ini malu kepada mereka karena kemuliaan mereka. Ya, semakin mulia seseorang, kita semakin malu kepadanya. Kalau seandainya ada orang yang dia ini orang mulia, katakanlah misalnya imam masjid, ya, di depan kita, tentu kita tidak akan berani melakukan apa maksiat. Nah, bagaimana kalau yang dilihat di depan kita ini, yang ada di depan kita ini melihat kita ini malaikat, lebih mulia? Secara umum lebih mulia malaikat itu. Tentu kita lebih apa? Lebih malu. Nah, ini yang harus kita pelihara. Kita ingat ada malaikat. Nah, kadang-kadang orang mungkin lupa sama Allah, tapi dia ingat ada malaikat yang selalu bersamanya, bergantian siang dan malam, mencatat amal-amal kita. Masa saya maksiat, sedangkan malaikat ngelihat di depan saya melakukan maksiat, mencatat amal saya, apa tidak malu? Karena itulah sebagian sahabat mengatakan, inna ma'akum man la yufariqukum fastahyu minhum wa akrimuhum. Sesungguhnya bersama kalian wahai manusia selalu ada makhluk yang tidak pernah berpisah dari kalian. Ini bergantian siang dan malam. Siapa itu? Malaikat Allah Subhanahu wa taala. Fastahyu minhum, karena itulah malulah kepada mereka melakukan maksiat ketika sendirian. Dan muliakan mereka. Muliakan apa? Muliakan mereka. Maksudnya apa? Ya, maksudnya adalah ya, sebagai bentuk pemuliaan kita kepada mereka, maka jangan melakukan sesuatu yang bagi mereka itu hina. Seperti contoh, kalau ada imam masjid di depan kita, kita tidak mungkin melakukan dosa, apalagi malaikat yang melihat. Muliakan mereka dengan cara apa? Jangan melakukan sesuatu yang mereka lihat itu buruk. Mereka melihat apa? Itu sesuatu yang buruk. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Karena itulah ikhwah, maka sesungguhnya malaikat itu tata'adza bima yata'adza bihin nas. Ya. Malaikat itu merasa terganggu dengan apa yang bisa mengganggu manusia. Makanya kita dimakruhkan untuk apa? Makan bawang mentah kalau kita mau masuk masjid. Kenapa? Manusia terganggu dengan baunya. Maka apa yang bisa mengganggu manusia bisa mengganggu malah malaikat. Lah kalau ada misalnya kita nih, ada orang kita maksiat di depannya, dia pasti merasa apa? Merasa mana mungkin dia bermaksiat di depan saya. Betul apa enggak? Nah, bagaimana dengan malaikat? Bagaimana dengan apa? Malaikat. Maka muliakan mereka ketika kau sendirian. Jadi kalau kau tidak malu sama Allah, paling tidak malu sama siapa? Malaikat Allah. Yang ketiga ikhwah, yaitu malu kepada manusia. Nah ini di bawahnya. Jadi kalau orang sudah tidak malu sama Allah, ya, atau kurang malunya kepada Allah, malaikat juga dia tidak malu. Paling tidak punya rasa malu kepada paling tidak itu. Kalau orang sudah tidak malu sama manusia, lalu malu kepada siapa lagi, kan begitu ya? Makanya Rasulullah mensifati dosa itu, al-itsm itu apa? Wa karihta an yattali'a alaihin nas. Kau tidak suka kalau dilihat manusia ketika melakukan. Berarti apa? Kau malu kepada mereka. Kau malu kepada mereka. Nah, karena itu ikhwah, ya, paling tidak malulah sama manusia. Mosok misalnya nih, mosok jamaah pengajian, ya kan? Masih nyanyi-nyanyi. Nah, mosok gak isi nambah siapa? Teman-temannya. Masa
jamaah pengajian masih makan riba misalnya. Masa tidak malu sama teman-teman pengajiannya, ya enggak? Masa jamaah pengajian masih gonceng perempuan bukan mahram, ya enggak? Nah, maka kita tubuh kita rasa malu. Kalau kau kepada Allah tidak malu, malaikat tidak malu, paling tidak malu kepada teman-temanmu, gitu loh. Makanya ikhwah, pilih teman yang baik, bukan teman yang tidak punya rasa malu, betul apa enggak? Kalau kau punya teman yang tidak punya rasa malu, ya sama saja gitu. Kau tidak akan malu karena mereka tidak malu melakukan perbuatan itu. La haula wala quwwata illa billah. Malulah kepada manusia. Makanya ada sebagian hadis riwayat yang mengatakan, "Makarihta an yarahun nas fala taf'alhu idza khalaut." Apa yang kau malu melakukannya ketika dilihat manusia, jangan kau lakukan ketika sendirian. Lihat di sini. Nah, jadi malu kepada manusia. Baik, wa fillah rahimani wa rahimakumullah. Rahimani wa rahimakumullah. Baik, yang berikutnya malu kepada diri sendiri. Nah, malu kepada diri sendiri. Nah, ini yang paling terakhir, batas paling terakhir. Artinya kalau orang sudah tidak ada rasa malu ini, ya sudah. Dia akan menjadi seperti binatang. Ya. Nah, jadi dalam jiwa itu, ikhwafillah, mungkin ada yang bingung, malu kepada diri sendiri. Maksudnya apa itu? Dalam jiwa kita itu selalu ada apa? Suara fitrah kita, ini salah, ini jelek. Ya. Dan kalau kita pernah melakukan dosa, kita merasa apa? Malu kepada diri kita sendiri. Seolah-olah jiwa itu punya dua apa? Kepribadian. Yang satu mengajak yang jelek, yang satu mengajak yang apa? Baik. Seolah-olah begitu. Walaupun itu sebenarnya satu jiwa, cuman ada jiwa yang namanya lawamah. Apa jiwa? Lawamah. Jiwa yang senantiasa menyesali dosa-dosanya. Jadi jiwa itu ada 4 garis besar para jamaah sekalian. Pertama jiwa an-nafsu al-ammarah bisu. Jiwa yang dikendalikan hawa nafsunya. Setiap hawa nafsunya menginginkan, dia kerjakan. Setiap hawa nafsunya memerintahkan, dia patuhi. Setiap hawa nafsunya mengajak, dia ikuti ajakannya. Ini orang yang sudah dikendalikan sama hawa nafsunya, syahwatnya. Yang kedua, an-nafsu al-lawwamah. Jiwa yang banyak berdosa tapi masih ada sisa-sisa apa? Fitrahnya. Sehingga dia malu. Dia ingat, aduh dulu saya begini, saya malu, rasa malu kepada dirinya sendiri. Padahal tidak ada yang tahu. Menyesali dirinya, mencela dirinya. Ya. Ini apa? Al-lawwamah. Ya. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah an-nafsu al-mutmainnah. Ya, ini jiwa yang apa? Tenang. Jiwa yang tenang. Di mana apa? Jiwa ini sudah stabil. Kebaikannya banyak, ketaatannya banyak, keburukannya sedikit. Dia tenang dengan keimanan. Ya. An-nafsu al-mutmainnah. Nah, jiwa manusia itu dia bisa mengenali dirinya. Ya, maka ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kadang-kadang muncul rasa malu kita mengingat dosa kita masa lalu. Dan kita tanamkan. Insyaallah dengan ini kita bisa terhindar dari apa? Dari dosa-dosa kita. Karena itulah sebagian ulama mengatakan, sebagian orang soleh mengatakan, man amila fis sirri amalan yastahi minhu fil alaniyah falaysa li nafsihi indahu qadr. Maksudnya apa? Orang yang sudah tidak punya rasa malu terhadap dirinya sendiri, itu orang yang jiwanya itu tidak ada harganya bagi dirinya. Maksudnya begini, orang itu kan malu kepada yang dianggap terhormat, mulia. Kalau ada orang mulia melihat kita, kita malu. Tapi kalau yang melihat kita melakukan dosa itu orang yang ahli maksiat, kita malu apa enggak? Enggak, kenapa? Karena orang remeh, orang sudah hina dengan dosanya. Lah kalau kita tahu diri kita sedang melihat diri kita ketika maksiat. Berarti apa? Kita anggap diri kita tidak ada harganya, dianggap remeh. Betul apa enggak? Paham ya? Jadi orang yang dia berani melakukan maksiat ketika sendirian, kepada Allah juga tidak malu, kepada malaikat tidak malu, kepada orang tidak malu. Ya. Kemudian ketika dia tahu
Dia merasa, enggak apa-apa, saya tahu diri saya. Berarti dia menganggap dirinya itu apa? Hina. Ya, orang yang hina. Menganggap dirinya ini sia-sia. Sehingga tidak malu kepada dirinya sendiri. Itu yang dimaksud ikhwafillah. Maka dengan yang kedua ini, kalau kita bisa memelihara rasa malu, menumbuhkannya, maka insya Allah kita akan bisa meninggalkan maksiat selama-lamanya. Bismillah. Yang ketiga ikhwah, di antara cara untuk meninggalkan maksiat yaitu al-khaufu minallah. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini termasuk sebab besar juga. Termasuk sebab besar juga ini. Allah Ta'ala mengatakan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan orang yang takut akan kedudukan keagungan Tuhannya. Ada yang menafsirkan dan orang yang takut ketika berdiri di depan Tuhannya di hari kiamat. Karena dia mengatakan apa? Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainallahi tarjuman. Setiap kalian, kata Nabi, akan diajak bicara langsung oleh Allah. Tidak ada perantara, tidak ada penterjemah, langsung. Masya Allah. Maka orang yang takut di hari yang agung, yauma yakumun nasu li rabbil alamin, ketika manusia berdiri di hadapan Allah untuk pengadilan, lalu dia dengan ingatnya itu wanahan nafsa, dia menahan hawa nafsunya, menahan jiwanya untuk memperturutkan hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka baginya surga ma'wa. Maka ini menunjukkan ikhwafillah, rasa takut kepada Allah itu bisa menghalangi seorang untuk mendekati apa? Dosa. Nah, ini juga sudah jauh langka di hati manusia umumnya dan kaum muslimin khususnya. Masya Allah. Padahal apa? Rasa takut ini luar biasa. Makanya ada sebagian salah mengatakan apabila rasa takut kepada Allah sudah hilang dari hati seorang, maka rusak hatinya. Apabila rasa takut sudah hilang dari hati seorang, maka apa? Hati itu akan rusak. Pasti. Pasti. Sebab apa? Tidak ada yang menghalangi dia. Terlebih kalau dia punya kekuatan, punya harta, punya waktu, punya kemampuan. Tidak ada yang bisa menghalangi dia. Tidak takut sama Allah. Karena itulah kedudukan takut kepada Allah, kedudukan yang sangat besar. Amalan yang sangat besar, amalan hati yang besar. La haula wala quwata illa billah. Sampai Allah Ta'ala mengkisahkan tentang sebuah gunung. Allah Ta'ala mengatakan, "Lau anzalna hadal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Seandainya Allah turunkan, kami turunkan Al-Quran kepada satu gunung. Diturunkan Al-Quran ini kepada satu gunung. Niscaya akan melihat, kalian akan melihat gunung itu akan terpecah belah karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami berikan permisalan ini untuk manusia agar mereka memikirkan permisalan ini. Bayangkan gunung yang besar, yang kokoh, yang keras, yang berat, sebagai pasaknya bumi, itu bisa hancur berkeping-keping. Kenapa? Takut kepada Allah. Lah kok kita manusia yang kecil, yang lemah, kena angin masuk angin, kena virus corona, ya, kena es pilek, kena pedas, mules, kok berani sama Allah, kok tidak takut sama Allah. Makanya fi ma'nahu, berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang maknanya kalau seorang di dunia tidak takut kepada Allah, hatinya tidak hancur, tidak lumer karena takut kepada Allah, maka nanti di akhirat akan dicairkan dengan api neraka. Ibaratnya siapa yang di dunia tidak takut kepada Allah, tidak lunak hatinya, gunung aja bisa hancur, maka di akhirat dia akan dilunakkan, dicairkan dengan api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, maka besar betul penghargaan Allah kepada orang yang takut kepada Allah lalu bisa menghalangi dia dari maksiat. Rasulullah mengatakan ada 7 golongan di antaranya di hari kiamat yang akan dinaungi oleh Allah Ta'ala dari panasnya matahari, yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di antaranya apa? Wa rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Masya Allah. Ya. Di antara mereka adalah seorang laki-laki. Atau kalau mau dianalogikan, dikiaskan, perempuan juga. Cuman karena biasanya yang diuji seperti ini laki-laki, ya dah. Dan yang karena laki-laki itu kelemahannya di wanita ya gitu ya. Sehebat-hebatnya laki-laki itu biasanya kalahnya sama siapa? Wanita. Ya. Makanya kalau ada ucapan para ulama, kalau setan itu sudah putus asa menguji manusia, laki-laki maksudnya, diuji dengan harta, masih kuat dia. Diuji dengan celaan manusia, kuat dia. Diuji dengan sakit, dia kuat. Diuji miskin, dia kuat. Maka setan datang dengan ujian yang terakhir, apa itu? Wanita. Dan sedikit yang lolos. Bahkan Imam mengatakan apa? Ujian fitnah yang paling besar atas umatku apa? Finnisa, kanat finnisa. Ya. Atau pada Bani Israel, dan beliau mengatakan ma taraktu fitnatan ya asyadda ala ummati minan nisa. Aku tidak meninggalkan satu ujian pada umatku melainkan perempuan. Bahkan ujian Bani Israel kanat finnisa, pada perempuan. Makanya Allah memberikan penghargaan. Lihat ya di sini, lihat. Orang yang karena takutnya kepada Allah lalu bisa meninggalkan maksiat. Di antara 7 orang itu Nabi mengatakan ada seorang laki-laki yang diajak oleh seorang perempuan, bukan perempuan biasa. Perempuan yang sudah cantik, wis ayu. Wadatu mansib, punya keturunan. Jadi dia orang mulia, keturunan orang mulia, punya kedudukan. Dan yang minta dia loh ya, bukan laki-laki ini, yang minta dia. Bayangkan, dan tidak ada yang melihat, tidak ada yang melihat ya. Dia mengatakan apa? Ketika dajjal itu, inni akhafullah. Saya takut sama Allah. Saya takut sama Allah. Masya Allah. Kalau antum diuji seperti itu bagaimana kira-kira? Nah, terutama yang masih muda-muda nih. Antum siap kira-kira? Jangan minta lah ya. Oh saya siap. Oh antum ya. Jangan minta, tapi kalau diuji sabar. Masya Allah, bayangkan seorang pemuda, syahwatnya masih kuat, ya enggak? Diajak perempuan cantik, punya kedudukan, punya harta, dan yang minta dia, enggak ada yang tahu. Ya Allah, bayangkan kalau kita di keadaan seperti itu, Allahu Akbar. Dia mengatakan, saya takut sama Allah. Bayangkan coba, berarti apa? Luar biasa ini. Makanya Allah memberi penghargaan yang besar. Ada satu kisah menarik, ini kisah nyata di Mesir. Belum lama peristiwanya, mungkin abad 19. Tengah-tengah abad 19 atau akhir-akhir abad 19. Di Al-Azhar dulu, ada Al-Azhar itu. Ada seorang pemuda yang belajar di Al-Azhar. Pernah ke Al-Azhar? Saya pernah. Al-Azhar Surabaya pojokan itu ya. Ada seorang pemuda, usia mungkin ya belasan, menuju ke 20. Dia belajar di Al-Azhar. Nah kebetulan dia tinggal semacam rumah kayak kos gitu ya. Rumah kayak kos, ada petak-petak gitu. Dia tinggal di situ selama dia belajar. Jadi kalau belajar dia berangkat, pulang dia tidur di situ, terus begitu, pulang pergi. Waktu itu masih belum ada lampu seperti sekarang, masih lampu minyak ya. Masih lampu minyak. Nah ternyata di depan kos-kosannya dia itu ada seorang gadis cantik. Tinggal sama orang tuanya. Nah ternyata si gadis cantik itu mengawasi dan mengamati si pemuda ini. Ya kan? Ya, dia yang muda, yang tampan, yang belajar di Al-Azhar, jatuh hati. Jatuh apa? Jatuh hati. Nah, hati-hati nih kalau antum depan ada kos-kosan, antum kos ya, depan ada seorang gadis tinggal di situ, hati-hati loh, antum nanti disasar ya. Maka karena begitu cintanya si gadis ini, dia merencanakan sesuatu. Zaman itu belum ada lampu sekali lagi. Jadi kalau malam gelap, maka pada malam hari, di tengah malam ketika ayah, ibunya, saudara-saudaranya tidur, dia keluar dari rumah. Si perempuan ini, gadis ini. Hendak menjumpai pemuda pujaan hatinya. Lagi bucin dia. Lagi bucin sepertinya. Bismillah. Ini nasihat untuk para bucin ceritanya. Insya Allah kalau antum bisa mengendalikan diri, tidak sampai bucin, Allah akan memuliakan antum. Kita lanjutkan ceritanya.
Maka diketoklah pintu kos-kosan pemuda tadi itu. Tok. Maka si pemuda tadi itu karena diketok malam-malam dibuka sama dia. Apa begitu dia buka pintu, Masya Allah. Dia melihat seorang gadis cantik dengan berhias. Yang namanya pemuda, mungkin tidak pernah melihat perempuan ya. Apalagi dia orang alim, anak soleh maksudnya ya. Begitu melihat begitu apa deg-degan kira-kira itu. Kalau antum bagaimana kira-kira nih? Anak kampung, soleh, tidak pernah ngelihat lawan jenis, tiba-tiba apa malam hari diketok yang ketika dibuka, wah Masya Allah, kayak rembulan. Wajahnya kayak apa? Rembulan. Kaget dia ini. Apa yang kau inginkan? Lalu kemudian perempuan ini mengatakan, gadis ini mengatakan, aku kesini dalam keadaan orang tua aku sudah tidur. Keluarga aku sudah tidur. Aku kesini dalam rangka untuk menemuimu. Aku mencintaimu. Aku ingin melampiaskan hasratku. Bayangkan coba. Tanpa disadari, karena lagi temenggengan ini dia, Masya Allah, dia mungkin kaget. Tiba-tiba tidak disadari dia sudah masuk dalam rumah. Maka pemuda ini kemudian tiba-tiba ini dalam keadaan seperti itu dia bingung, menangis dia ini. Lalu ada lampu tadi, dia punya lampu, lampunya dari apa? Lentera, bukan lampu ini tapi lampu dari api, dari minyak, lampu minyak. Maka dia takut kemudian dia apa? Setiap kali hawa nafsunya ini ingin, ya namanya pemuda ya, tidak ada yang tahu lah ini. Yang nawari dia, bukan dia minta ya. Setiap kali dia ingin, hawa nafsunya bergejolak untuk menuruti keinginan pemudi ini, gadis ini, maka tangannya dimasukkan ke api. Begitu terus sambil menangis dia nih. Bayangkan coba. Kalau antum kira-kira bagaimana nih? Tidak ada kesempatan kedua nih kata setan gitu. Mumpung iki, gak salah kok, ya enggak? Wong saya tidak minta, menang-menang ditekani ya enggak? Nah, nanti kalau misalnya terjadi ada ribut-ribut, saya katakan aja itu kan bukan saya gitu kan ya enggak? Maka melihat itu gadis ini kemudian takut pulang. Allah. Besok paginya gadis ini mengatakan, wahai Abi, demi Allah, aku tidak ridho. Bayangkan ini, aku tidak ridho seorang laki-laki menjadi suami kecuali dia. Bayangkan coba. Paham ya? Aku tidak ridho ya, laki-laki sebagai suamiku kecuali dia. Artinya dia tidak mau dinikah kecuali apa? Laki-laki ini. Kenapa? Perempuan ini melihat kesolehan pemuda ini. Bayangkan. Ternyata dia indah luar dalam, tidak hanya fisik tapi apa? Bayangkan ya, seperti itu dia berani untuk menolak perempuan ini. Diceritakan semua sama bapaknya ini kisahnya. Akhirnya bapaknya menikahkan pemuda ini dengan anak gadisnya. Masya Allah. Itu. Jadi kalau kamu ingin dimuliakan sama Allah, jangan turuti apa? Hawa nafsu. Muliakan dirimu, Allah akan memuliakan dirimu. Terutama antum ini yang masih belum menikah, yang masih muda-muda, betul enggak? Jangan khawatir, Ustaz. Enggak akan kehabisan stok, ya. Jangan khawatir. Kalau antum bisa melihara diri, gak usah pacaran, jauhi pacaran, Allah akan muliakan, Allah akan datangkan seorang gadis yang Masya Allah. Ya, untuk dirimu. Paham ya, ikhwah ya? Allahu Akbar. Baik. La haula wala quwata illa billah. Baik, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka itulah yang ketiga yaitu al-khauf minallah. Dan bagaimana cara kita untuk bisa menghadirkan takut kepada Allah dengan mengenal Allah. Allah Ta'ala mengatakan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya ulama saja yang betul-betul takut sama Allah dengan takut yang sebenarnya. Yang benar-benar takut dengan takut sejati itu, yang bisa menghalangi seorang dari maksiat hanya ulama, yaitu orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah di sini maknanya apa? Mengenal keagungannya. Ya. Belum tentu orang itu hafal Quran, hafal hadis, dia takut sama Allah, belum tentu. Karena itu ulama mengatakan orang yang kenal Allah ada dua, arifun billah wa arifun bi syariatillah. Orang yang kenal keagungan Allah dan orang yang kenal dengan syariat Allah. Orang yang kenal syariat Allah, hafal dalil, belum tentu punya rasa takut kepada Allah. Paham ya? Tapi orang yang mengenal Allah, walaupun mungkin sedikit hafalannya, mungkin dia orang biasa, dia akan takut sama Allah. Karena itulah Abdullah bin Mas'ud mengatakan,
laisal ilmu bi kasratir riwayat, innamal ilmu khasyatullah. Ilmu itu secara hakikatnya yang benar-benar ilmu yang manfaat untuk kamu bukan kamu menghafal banyak hadis atau meriwayatkan banyak dari ini, tapi apa? Yang membuat kamu takut kepada Allah. Yang menghasilkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Masya Allah taala. Nah, ya, khasyatullah. Ada lagi mengatakan kafa bi khasyatillahi ilman wa kafa wal au bi iqtirari billahi jahlan. Cukuplah dengan takut kepada Allah itu sebagai ilmu yang sebenarnya, dan cukuplah lalaimu dari Allah, kau tidak takut kepada Allah itu ya sebagai bentuk kebodohanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh iya. Kita lanjutkan. Saya percepat ini. Yang berikutnya yang keempat, mahabbatullah, cinta sama Allah. Ini Masya Allah. Rasa cinta sama Allah. Ini yang menghalangi orang untuk bisa bermaksiat kepada Allah. Ya rahimani wa rahimakumullah. Seorang yang dia bisa cinta sama Allah dengan cinta yang luar biasa, yang di atas segalanya, pasti dia akan apa? Mendahulukan Allah. Ya. Karena cinta itu mewajibkan pelakunya atau orang yang ada dirinya cinta itu tunduk kepada orang yang dicintai. Ada satu syair menarik. Syairnya begini. Taz'umul ilaha wa anta taz'umu hubbah. Hadha la umri fil qiyasi syani'u. Law kana hubbuka sadiqan la'ata'tah. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kau ngaku cinta sama Allah. Kalau saya tanya, antum cinta enggak sama Allah? Jawabannya apa? Kalau sampai antum mengatakan enggak cinta, bahaya lah itu ya. Ngaku, ya kami cinta sama Allah, tetapi perilakumu menyelisihinya. Dengan apa? Bermaksiat kepadanya. Perbuatanmu ini dan pengakuanmu, ngaku cinta tapi amalan menyelisihi. Ngaku cinta tapi senantiasa maksiat sama Allah, ini secara akal, analogi, sesuatu yang jelek. Tidak cocok. Sesuatu yang buruk, tidak nyambung gitu loh. Kalau seandainya cintamu kepada Allah itu benar, betul-betul cinta betulan dalam hati, pasti membuat kamu taat kepadanya. Betul apa enggak? Lalu di akhir bait ini ada satu yang indah sebagai kaidah. Innal muhibba lima yuhibbu muti'u. Karena setiap orang yang mencintai sesuatu, dia akan tunduk kepadanya. Setiap pecinta akan tunduk kepada yang dicintainya. Itu jelas. Betul apa enggak? Kita cinta sama istri, cinta sama anak. Rela kan? Berangkat pagi pulang. Pulang apa? Pulang apa? Berangkat pagi pulang apa? Pulang sore soalnya habis isya kajian gitu kan. Ya, masa pulang pagi lagi. Paham ya? Karena kita cinta. Lah kalau kamu betul cinta sama Allah, harusnya cintamu itu membawa kamu taat kepada Allah. Betul apa enggak? Kalau kau mengatakan cinta sama Allah tapi sering maksiat, bohong. Masya Allah. Makanya ada perkataan Umar bin Khattab mengatakan tentang Suhaib ibn Sinan. Beliau mengatakan ni'mal abdu Suhaib atau ni'mar rajul Suhaib. Sebaik-baik laki-laki itu Suhaib. Suhaib itu bin Sinan ini adalah orang dari Romawi ya, masuk Islam kemudian menjadi sahabat Rasulullah SAW. Ya, beliau mengatakan kalau Suhaib ini tidak takut sama Allah, seandainya laulam yakhafillah lam ya'sih. Seandainya Suhaib ini tidak punya takut kepada Allah, dia tetap tidak akan maksiat sama Allah. Kenapa coba? Kalau seandainya, bukan berarti begitu. Kalau seandainya Suhaib tidak punya rasa takut sama Allah, seandainya tetap dia tidak akan bermaksiat kepada Allah. Kenapa coba kira-kira? Karena dia punya cinta kepada Allah sehingga tidak akan bermaksiat kepada Allah. Paham ya? Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Baik, yang berikutnya kita persingkat. Yang berikutnya adalah yaitu kuatnya ilmu kita tentang akibat buruk dari dosa. Ini lihat. Jadi ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, dosa itu ternyata membawa akibat yang buruk. Baik untuk jasad kita, baik untuk jiwa kita dan ruh kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat, untuk manusia, bahkan untuk hewan.
Jadi sebab dari azab dan akibat buruk karena dosa kita. Banyak ayat yang mengatakan. Dzalika bi annahum bi annahum kanu yakdzibun. Ya. Innahum kanu qauman fasiqin. Ya. Dan banyak ayat karena mereka kaum yang fasik, karena mereka ini melanggar aturan-aturan Allah, karena mereka berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala, mendustai agamanya. Ya. Karena sebab kedzaliman mereka, karena sebab kefasikan mereka. Ya. Maka adab. Dhaharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilul 'amala la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan akibat buruk dari perbuatan ulah tangan manusia di kota-kota, di desa-desa, di lautan, di daratan, akibat perbuatan mereka. La haula wala quwwata illa billah. Makanya wafila rahimani, kalau kita ingin agar nikmat yang ada pada kita ini tetap kekal, jauhi maksiat, taatlah kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kau bersyukur pasti aku tambah nikmatku kepadamu. Kalau kau kufur, azabku sangat pedih. Masya Allah. Nah, jadi akibatnya itu banyak. Contoh, ini saya sebutkan beberapa. Ada banyak puluhan. Saya sebutkan beberapa saja. Pertama, di antaranya hilangnya nikmat, jelas itu. Zawalun ni'mah, hilangnya nikmat. Yang kedua, qaswatul qulub, kerasnya hati. Karena setiap kita melakukan dosa akan ada apa? Noktah hitam, titik hitam di hati kita. Semakin banyak hitamnya. Sampai akhirnya hati menjadi hitam kelam. Sehingga apa? Menjadi keras. Kepekaannya sudah hilang. Kalau ini jelek, maksiat itu jelek, sudah tidak peka lagi. Makanya orang yang pertama kali bojo, itu di hatinya masih apa? Ada pertentangan, ini tidak baik, ini tidak baik. Tapi ketika dia diulang 2 kali kebohongan, semakin apa? Pengingkaran hatinya semakin lemah. Dia ulang 3 kali, 4 kali, 1000 kali. Akhirnya apa? Dia melihat kebohongan itu suatu kebaikan. Kekerasan hati. Malas ibadah. Hinanya kita di hadapan Allah dan makhluk. Bayangkan kalau ada, ya, kita lihat semua pelaku maksiat Allah hinakan sebelum di akhirat. Makanya kita ini, kalau ada orang ahli maksiat, kita melihatnya apa? Tidak suka. Kita dekat saja tidak suka. Aura wajahnya beda, betul apa enggak? Jadi wajah itu memperlihatkan dosa kita, betul ya ikhwan? Betul. Kalau kita sering maksiat, orang lain itu tidak suka sudah. Antum melihat orang-orang yang ahli maksiat, antum melihatnya tidak senang, takut. Ada aura gelap, betul apa enggak? Tapi orang-orang yang taat, walaupun taatnya juga berbeda-beda, paling tidak kita itu senang lah gitu loh. Ya kan, senang dekat dengan dia, ya. Ada aura kebaikan. Nah, paham maksudnya ya? Seperti itu. La haula wala quwwata illa billah. Dan banyak akibat yang besar di dunia sebelum di akhirat. Sebelum di akhirat. Ya, itu di antara akibat buruk. Para ulama menyebutkannya puluhan. Yang berikutnya ikhwafillah, yaitu adalah hendaknya kita memendekkan angan-angan. Nah, memendekkan angan-angan ini penting. Kebanyakan orang yang tidak bertaubat atau menunda taubat, mengulang-ulangnya terus. Kenapa? Merasa hidupnya masih lama. Ada waktu untuk bertaubat. Masih nanti. Saya ya paling nanti umur 70 tahun ya. Atau kakek saya 80 ya, paling saya 75. Dia pikir umurnya seperti itu. Ternyata umurnya catat sama Allah cuman 30. Lah ini penyebab orang tidak taubat itu kenapa? Di antaranya apa? Panjang angan-angan. Merasa hidupnya masih lama. Allah Akbar. Berkata Ibnu Mas'ud, fa inna kulla ma'atin qarib. Segala sesuatu yang pasti terjadi, hakikatnya dekat. Contoh. Antum dulu waktu masih sekolah, ujian itu kan 1 semester lagi, 4 bulan lagi, betul enggak? Antum anggap suwe, padahal apa? Lama-lama sampai juga di ujian, betul enggak? Antum kelabakan, waduh ternyata kurang 2 minggu, betul apa enggak? Sesuatu yang pasti terjadi, hakikatnya dia dekat, walaupun mungkin waktunya agak lama. Sama dengan kematian, seberapa umur kita? Enggak terasa sudah berapa, umur ada 40, ada 50, ada 30, betul apa enggak? Maka jangan tunggu.
Ya, jangan ditipu setan, umur kita masih panjang. Belum tentu ikhwah, belum tentu ikhwah. Jangan panjang angan-angan. Pendekkan angan-angan, segera bertobat kepada Allah. Berkata Salman Al-Farisi, beliau mengatakan, salatun a'jabatni hatta adhakatni. Ada 3 hal yang membuat aku heran sehingga membuat aku tertawa. Ada 3 apa? 3 hal yang membuatku heran sehingga membuat aku tertawa. Karena saking herannya. Saking apa? Herannya. Kok ono wong koyo ngono? Paham maksudnya ya? Yang pertama adalah mu'ammilud dunya wal mautu yatlubuh. Masya Allah, ngeri-ngeri semua ini. Orang yang sangat cinta dengan dunia, rakus dengan dunia, sedangkan kematian itu mengejarnya dari belakang dan semakin dekat, bukan semakin jauh. Ada orang rakus dengan dunia, sudah punya rumah lagi, bukan tidak boleh, tapi kalau dunia tujuan itu yang salah. Rumahnya 10, kepengen lagi. Habiskan waktunya untuk apa? Cari duit, bayangkan coba. Padahal kematian itu semakin mendekat. Ini aneh gitu loh. Sedangkan kalau kita saja, misalnya kita ini dikejar harimau dari belakang, dan larinya harimau lebih cepat daripada kita. Berarti apa? Suatu saat akan ketangkep, betul apa enggak? Terus pasti dia sibuk. Wah, di jalan ini ada emas dia ambili, perak dia ambili. Paham ya? Sedang dia tahu harimau di belakangnya mengejar dari belakang. Heran enggak kira-kira ini? Paham ya? Dia sibuk. Wah, ini masih ada emas dia ambil. Harimau sudah lari menuju kita. Sama dengan itu, sibuk dengan dunia loh. Kematian itu semakin dekat, bukan semakin jauh, Pak. Wah, saya heran sampai saya tertawa. Oh, wong kayak gini. Nah, gitu lah maksudnya. Yang kedua, kata beliau, wa ghafilun wa laisa yughfalu anhu. Orang yang lalai dari perbuatan dosanya, dari kejahatannya, sedangkan dia tidak pernah dilalaikan sama Allah. Bayangkan coba, ada orang berbuat dosa, berbuat zalim, tertawa-tawa, berbangga dengan kezalimannya. Padahal Allah tidak pernah membiarkan orang ini. Inna kaidi matin, kata Allah, rencanamu sangat kokoh. Jangan dikira orang-orang yang kemudian berbuat zalim itu kemudian dibiarkan sama Allah. Nah, sama sekali tidak. Atau yang berbuat dosa, tidak. Sehingga Salman Al-Farisi tertawa, orang kayak gini, sampai dia tertawa. Dan yang ketiga kata beliau, ya, yang ketiga kata beliau, yaitu nah ini yang jadi renungan kita. Kalimat yang terakhir, masya Allah. Beliau mengatakan, wadahikun mil'a fihi, wala yadri asakhitun rabbul alamin alaihi amradin. Allahu Akbar. Dan yang ketiga adalah orang yang bisa-bisanya tertawa terbahak sampai terbuka mulutnya sepenuh mulutnya. Tertawa sepenuh mulutnya. Wah. Sedang dia belum tahu apakah Rabbul Alamin itu sedang ridho atau marah sama dia. Sedangkan dia belum tahu Rabbul Alamin sedang ridho atau marah sama dia. Itu yang menghalangi para sahabat banyak tertawa, menghalangi para sahabat banyak tertawa. Orang-orang soleh banyak tertawa, itu yang menghalangi mereka. Ketika tertawa, dia tidak tahu loh, ini Allah ngelihat saya diri, itu apa enggak? Dia takut. Jangan sampai dia tertawa, sedang Allah murka sama dirinya. Takut. Allahu Akbar, la haula. Jangan panjang angan. Baik, kemudian saya singkat. Yang berikutnya, yaitu adalah menjauhi berlebihan dalam perkara yang mubah. Banyak makan, banyak minum, ya, dan banyak yang lain. Banyak ngobrol, banyak berkumpul dengan manusia tanpa ada guna. Kenapa? Itu semua mengeraskan hati yang berakibat kita menjadi meremehkan dosa-dosa. Dan kemudian yang ke-8, ya ini menjadi perkara syubhat. Jangan dekat-dekat perkara syubhat, ya, yang tidak jelas. Perkara-perkara yang bisa membawa kepada maksiat. Ya, selektif dalam berteman. Jauhi tempat-tempat yang bisa mungkin mengajak kita, mengarahkan kepada yang, kalau kita sudah taubat misalnya ini, jangan dekat-dekat dengan teman kita dulu selama mereka ada di majelis mereka. Kalau kita ngajak ngaji silahkan, tapi kalau di majelis mereka, tempat kumpul-kumpul, ya, di mana dibicarakan maksiat itu jangan dekat-dekat. Yang berikutnya ikhwillah, yaitu adalah banyak berdoa kepada Allah. Banyak berdoa kepada Allah. Di antara doanya apa? Allahumma inni as'aluka khasyataka, ya, ma tahulu baini wa baina maksiatik. Ya Allah, berikan kepada aku rasa takut kepadamu yang dengan takut itu menghalangiku dari mendekati maksiat kepadamu. Minta sama Allah, berikan rasa takut kepadaku ya Allah. Berikan rasa takut kepadamu ya Allah, baik dalam keadaan sendiri atau bersama dengan orang. Yang dengan itu aku bisa menjauhi maksiat ya Allah. Itu seperti itu. Banyak berdoa sama Allah. Allahumma inni as'aluka
khasyataka ma tahulu bihi baini au biha baini wa baina maksiatik. Demikian ikhwan fillah beberapa yang mungkin bisa kita sampaikan. Ada banyak lagi yang lain, tapi ini adalah inti-inti dari hal-hal yang perlu diketahui agar kita insya Allah dengan izin Allah kita bisa menjauhi taubat, bisa menjauhi semua maksiat dan bisa meraih taubatan nasuha. Baik, ada pertanyaan silakan. Afan kalau agak terlambat tadi, agak malam. Silakan. Pertanyaan? Mungkin ada yang lewat kertas. Silakan Pak. Akhwat ada yang tanya? Iya. Silakan Pak. Malaikat dan ini berbeda kalau orang meninggalkan maksiat lalu karena dibawanya Allah malaikat manusia maka ini masih mendapatkan pahala, maka masih mendapatkan kategori ikhlas. Iya. Pertanyaan yang bagus. Kalau ada seorang meninggalkan dosa karena selain Allah, karena malu kepada selain Allah, apakah masih masuk dalam kategori ikhlas? Baik, para ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Yang paling bagus adalah malu kepada Allah, itu intinya. Ya, karena barang siapa yang malu kepada Allah, maka insya Allah dia akan bisa terhindar dari dosa dan maksiat. Ini yang paling utama. Adapun terkadang ada orang yang mungkin belum muncul rasa malunya kepada Allah, mungkin ya. Dan itu sangat mungkin. Kenapa? Mungkin kita belum kenal betul sama Allah. Ya, belum mengenal keagungan Allah dengan benar-benar sehingga belum tumbuh rasa malu kepada Allah. Sering lupa. Maka kalau dia malu kepada malaikat lalu tidak melakukannya karena malu tadi itu, atau dia meninggalkan karena malu sama manusia, atau karena malu sama dirinya sendiri, maka dalam perkara ini tidak mengapa Pak. Selama asal daripada meninggalkannya itu tetap dia karena Allah. Cuman rasa malu kepada Allah belum muncul. Contoh misalnya, ada orang nih, dia orang yang bertauhid, tapi rasa malu kepada Allah belum muncul nih. Suatu saat dia mau melakukan kejahatan atau kemaksiatan, terus ketahuan jamaah masjid, tidak jadi dia. Kalau asalnya dia melakukan karena Allah, dia dapat pahala dengan itu Pak. Cuman sebabnya awalnya karena malu sama manusia. Tapi dia meninggalkan karena Allah, cuman ketahuan juga gitu loh. Jadi dia ketahuan terus meninggalkan, lalu dia ingat sama Allah, maka tidak masalah. Tapi kalau dia meninggalkan yang murni karena makhluk, maka ini bermasalah. Misalnya kalau seandainya tidak ada makhluk yang melihat, dia kerjakan, walaupun dia tahu Allah melihat, dia tahu, dia ingat. Maka ini berbahaya betul, berbahaya besar Pak, pada dirinya, pada tauhidnya, pada imannya, pada akidahnya. Nah, tapi maksudnya begini, kenapa ada rincian? Maksudnya begini, kalau kau tidak malu sama Allah, paling tidak malulah sama malaikat. Nah, gitulah maksudnya Pak. Kalau kau tidak malu sama malaikat, paling tidak malulah sama manusia. Kalau kau tidak malu sama manusia, paling tidak malulah pada dirimu sendiri. Paham ya? Nah, apalagi kalau dia malu semuanya, malu kepada Allah, malu kepada malaikat, kepada makhluk dan sebagainya. Maka itu yang paling baik. Artinya di sini apa, rasa malu itu tekanannya bisa membuat orang menjauhi maksiat. Tapi kalau dia asalnya karena manusia saja, itu adalah munculnya syirik. Ya. Al-amal li ajlin nas, beramal karena manusia, ya, itu syirik. Tarkul amal li ajlin nas, riya, meninggalkan amal karena manusia, murain, orang yang ingin dipuji orang atau terhindar dari celaan orang. Jadi apa? Yang paling baik adalah kalau dia malu kepada Allah, lalu malu kepada Allah itu membawa malu kepada yang lain. Karena asalnya itu malu kepada
Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Insya Allah jelas. Makanya apa yang paling baik, tanamkan malu kepada Allah, itu yang pertama. Ya, tapi kalau tidak malu sama Allah, paling tidak lah mosok rek, tidak malu sama dirinya sendiri dah gitu lah maksudnya. Mosok wis tuwek cek ngene, gak isin mbek awakmu dhewe ta. Nah, orang Surabaya gitu, Pak. Mosok gak isin mbek awake dhewe rek, wis tuwek kelakuane ngene. Paham ya? Nah, paling tidak itu diingatkan dia itu. Silakan yang lain, Pak. Apakah benar dosa zina itu utang yang akan ditagih? Iya, memang seperti itu, Pak. Jadi begini, perbuatan zina itu akan ada balasan di dunia sebelum di akhirat, kecuali kalau Allah menginginkan tidak seperti itu, kecuali Allah tidak menginginkannya. Maksudnya apa? Itu akan berakibat kepada keluarga kita. Apalagi kalau dia tidak bertobat. Siapa yang menzinai anak orang lain, maka akan dibalas anaknya dizinai orang lain. Amin. Sehingga ada kasus ini di beberapa cerita, kisah, insya Allah kisah ini sahih. Ada seorang pedagang, salah satu ceritanya, pedagang kain. Ya. Pedagang kain ini punya budak laki-laki di rumahnya. Dia tinggal, istrinya dan budaknya di rumah, gitu kan. Dia kerja di pasar jual kain. Nah, ketika ada pembeli perempuan dan kebetulan lagi milih kainnya, kebetulan perempuan ini cantik ya. Dari tangannya kelihatan halus, kelihatan cantiknya. Maka si penjual kain ini tidak sabar meremas apa? Tangan pembeli perempuan tadi ini. Sudah. Dia pikir tidak ada masalah, sudah ya. Dia pulang ya. Ketika pulang, istrinya menemui si pedagang ini. Apa yang kamu kerjakan di pasar? Loh, emang apa yang saya kerjakan? Emang ada apa gitu loh. Istrinya bilang, baru kali ini budakmu itu berani menggoda saya. Ayo, ngaku, apa yang kamu lakukan di pasar? Akhirnya ngaku di sampingnya, paham ya? Jadi hati-hati. Balasannya bisa langsung. Allah. Ini kisah. Dan kisah seperti ini tidak satu dua, ikhwan. Hati-hati makanya. Dia barang siapa yang dia berbuat zina, bisa dibalas itu di dunia sebelum di akhirat. Kalau dia taubat kepada Allah. Makanya kalau sudah terlanjur, minta ampun sama, bertaubatlah kepada Allah Ta'ala. Agar Allah menghindarkan perkara ini. Ya. Baik. Nah itu bertobat sudah tadi. Banyak bertobat kepada Allah, ya. Banyak minta ampun sama Allah. Berbuat baik kepada keluarga yang dia anaknya dizinai. Ya. Taubat yang tulus nasuha, insyaallah selamat. Insyaallah selamat. Allahu a'lam. Yang lain? Baik, kalau ada. Oh iya silakan, Pak. Yang ikhwan boleh pakai kertas kalau dia tidak ingin diketahui ya. Boleh pakai kertas. Apakah dosa seorang melakukan zina akan terhapus setelah menikah? Semua dosa, Pak, selama dia bertaubat nasuha, sungguh-sungguh, ya, insya Allah akan mengampuni. Insya Allah akan mengampuni secara sempurna. Ya. Jadi zina ada dua ya, zina yang muhsan dan ghairu muhsan. Ya, zina yang muhsan sederhananya, zina muhsan itu yang pernah menikah dan berkumpul. Yang ghairu muhsan yang belum pernah menikah sama sekali. Itu sederhananya begitu. Nah, jelas kalau dalam hukum Islam, orang yang zina ghairu muhsan, yang masih bujangan, itu dia dihukum dera, dipukul 100 kali dan diasingkan selama setahun. Ya, diasingkan selama setahun. Kalau dia muhsan, ya rajam sampai mati. Kafarah itu sebagai apa? Penebusnya kalau dia bersabar.
Paham ya? Apabila ada orang berdosa, dosa besar, terus ada kafarah, maksudnya ada hukuman had yang ditegakkan kepada orang itu, seperti kalau mencuri dipotong, berzina musnah dirajam ya. Dan maka hukuman itu sebagai penebus dosanya, paham ya? Kalau dia bersabar. Yang kedua, bagaimana kalau dia tidak sempat dihukum? Karena tidak ada mahkamah syariah di sini. Di Indonesia tidak ada apa? Hukum Islam kan? Sedang dia melakukan dosa yang harus ada hukuman sesuai hukum Islam, seperti berzina tadi. Bagaimana ini? Ya dia tidak usah pergi ke Saudi untuk minta, tidak perlu ya. Bertaubat yang banyak, insya Allah diampuni sama Allah. Yang ketiga, kalau ada orang berzina, tidak taubat, mokong, mati dalam keadaan dia masih belum taubat dalam zinanya, maka urusannya kembali kepada Allah. Insya'a ghafaralah wa insya'a adzabah. Kalau Allah kehendaki diampuni, kalau Allah kehendaki diazab. Paham ya? Itu 3 keadaan orang melakukan dosa besar. Pertama, ditegakkan hukuman had, itu sebagai kafarahnya, penebus dosanya. Kalau dia bersabar. Yang kedua apa? Tidak ada hukuman had, dia bertaubat atau tidak sempat atau dia takut. Waduh, mau dirajam rek. Nah, ya kan? Ya sudah, dia taubat. Insya Allah diampuni, insya Allah. Dan yang ketiga apa? Dia tidak taubat, mati dalam keadaan belum bertaubat, maka urusannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Itu, Pak. Ya. Tulisannya bagus ini. Ini persis tulisan teman saya dulu ketika SMP, seperti tulisannya. Bagus tulisannya. Ruwapi bagus. Saya teringat teman saya. Ya, ada pertanyaan bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasa malu dengan menjaga pandangan terhadap lawan jenis, sehingga saat berjalan lebih banyak menunduk, bahkan malu untuk mengucapkan salam saat melewati sekelompok orang atau lawan jenis. Apakah ini dibenarkan? Baik, yang pertama adalah rasa malu menjaga pandangan. Ini harus begitu memang. Malu sama Allah. Tadi kan disebutkan apa? Di antara tanda malu sebenarnya itu falyahfat ra'saka wa ma wa'a. Jagalah kepalamu dan apa yang ada padanya, termasuk mata. Dengan menahan pandangan. Ya ayyuhalladzina amakul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Wa kullul mu'minat yahfadna min furujihin, ya. Yaghuddna min absarihinna wa yahfadna min furujihin. Wa yahfadna furujahunna. Katakan kepada orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga farji mereka. Maka ini bagian rasa malu yang betul, memang seharusnya begitu. Jangan jelalatan, ya enggak? Jangan jelalatan. Malulah sama Allah. Kalau seandainya nih, antum jelalatan, terus ada teman antum ngaji, antum malu enggak kira-kira? Kita lagi di warung nih, di kafe, depan ada apa? Ada sesuatu yang indah, tanda kutip ya. Ada perempuan membuka auratnya, kita ngeliat, tiba-tiba dari belakang teman kita, apa ya? Malu enggak kalian? Waduh, abang kafe gerai, betul enggak? Masih paham ya? Nah, anehnya kita enggak malu sama Allah, betul apa enggak? Allah tahu lah dari tadi. Paham enggak? Allah Ustaz. Ya Allah, tanamkan rasa malu kepada dalam hati kami, ya Allah, yang menghalangi kami dari maksiat kepadamu. Yang kedua, berjalan banyak menunduk, boleh-boleh saja, terutama perempuan. Jadi perempuan itu, rasa malu itu baik untuk laki dan perempuan, tapi lebih baik kalau ada pada diri perempuan. Perempuan lebih layak untuk malu daripada laki-laki. Bukan berarti laki-laki boleh tidak punya rasa malu, baik dua-duanya, tapi lebih wajib pada diri seorang perempuan. Maka kalau ada perempuan dengan pandangan bagus, karena dia malu. Bahkan perempuan itu disifati dengan malu ya. Sampai ada di kisahnya Nabi Musa gitu. Walamma ja'atuhu ihdahuma tamshi ala istihya. Ketika tahu kisahnya Nabi Musa di surah An-Naml ya, surah An-Naml. Surah Al-Qasas ya. Al-Qasas. Kisahnya anaknya Nabi Syuaib itu, dua-dua perempuan mau ngambil air di sumur ya. Nabi Musa membantu. Kenapa enggak? Karena banyak laki-laki yang lain. Jadi dua anak Nabi Syuaib ini
dempis, tahu dempis ya? Tidak berani ngambil air karena banyak laki-laki yang mengambil air di sumur tadi. Nunggu sampai selesai mereka semua. Nabi Musa ngelihat, wah ini kasihan nih, saya bantu. Diambilkan air, paham ya, untuk 2 anak perempuan ini. Kemudian pulang. Lapor ke Nabi Syuaib, ke bapaknya, tadi ketemu pemuda begini ya. Maka diutus salah satu dari mereka yang perempuan tadi untuk menemui Nabi Musa dalam keadaan sedang duduk, bersandar di naungan, di bayang-bayang satu bangunan, berharap ya Allah berikan aku ini kebaikan, rezeki. Karena beliau keadaan lapar dan haus. Tiba-tiba datang seorang perempuan, salah satu dari mereka, satu anak dari Nabi Syuaib tadi, berjalan tamshi ala istihya, dengan malu-malu. Dengan apa? Jalan malu-malu. Pernah lihat enggak perempuan jalan malu-malu? Sekarang langka. Sekarang langka ya. Kalau dulu masih banyak. Oh itu indah sekali, pemandangan indah itu ya. Jadi perempuan itu indah karena rasa malunya, betul apa enggak? Saya pernah pengalaman hidup. Oh ini mudah-mudahan enggak marah istri saya ini ya. Saya pernah waktu saya kuliah di ITS dulu, teman saya itu seorang perempuan yang tidak cantik. Ya, tidak cantik, pokoknya secara fisik mungkin tidak laki-laki, maksudnya bukan kriteria ideal mereka. Tapi dia ini punya rasa malu yang tinggi. Saya kagum sama perilaku dia ini. Betul. Oh, paham ya? Jadi itu pemandangan yang langka di zaman sekarang. Maka kalau ketemu perempuan seperti itu, segera ditangkap ya. Nah, jadi kan untuk istri yang belum punya istri ya. Nah, ikhwafillah, maka ini bagus sekali. Nah, kemudian termasuk mengucapkan salam lawan jenis, ya betul. Jadi hukum mengucapkan salam kepada lawan jenis, hukum asalnya mubah, boleh. Di zaman Nabi pernah mengucapkan salam kepada para wanita pun demikian. Tetapi dilihat ada fitnah benda. Kalau dikhawatirkan ya ada suatu hal, maka tinggalkan yang sunnah untuk menjaga dari yang mengarah kepada yang haram. Ya, tapi sudah bagus, betul bagus. Jadi kalau misalnya kita khawatir jadi fitnah ya tidak usah mengucapkan salam. Tapi hukum asalnya boleh. Hukum asalnya apa? Boleh. Tidak masalah kalau dia seperti ini, bagus, tidak masalah. Ada lagi, apakah sudah bertaubat meninggalkan dosa yang lalu? Apakah dosa tersebut bisa berganti pahala? Masya Allah, la haula wala quwwata. Begini, kita ini punya dosa ya, kemudian wajib taubat, betul apa enggak? Ya. Apakah dosa kita sekedar hilang ataukah berganti kebaikan? Betul ya? Yang pertama adalah kalau kita taubatnya nasuha, insya Allah dosa kita hilang. Nabi mengatakan innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Allah telah mengatakan sesungguhnya kebaikan al-hasanat yudhibna sayyi'at, menghilangkan, menghapus keburukan. Nabi mengatakan wa adbi'i sayyi'atal hasanatan huha, dan ikuti perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, niscaya yang baik akan menghapuskan yang buruk, ini dosa-dosanya. Ini yang pertama. Yang kedua, dia bisa menjadi pahala kalau perbuatan taubatnya itu sendiri menyesal betul, taubat betul-betul, dapat pahala dia dengan taubatnya tadi itu. Paham ya? Dengan taubatnya tadi itu, taubat itu amalan tersendiri, ikhwah. Paham ya? Amalan tersendiri. Bahkan amalan seluruh manusia hanya banyak bertaubat. Saya katakan di waktu yang lalu, manusia banyak berdosa, yang paling baik yang banyak bertaubat. Nabi sendiri taubat minimal 70 kali dalam sehari. Taubat itu amalan para wali, amalan para nabi. Jadi kalau kita memperbanyak taubat itu sudah pahala sendiri gitu loh. Pahala apa? Sendiri. Ya kan? Itu secara garis besarnya dua perkara itu. Dihapuskannya dosa dan dengan taubat itu sendiri kita mendapatkan pahala yang sangat besar. Ada rincian lain tapi secara garis besar seperti itu. Allahu a'lam. Sudah ya, ikhwah ya. Insyaallah kita akhiri. Allahu taala alam bisawab. Semoga Allah taala memberikan berkah malam ini. Semoga setiap yang hadir di sini dan yang mendengarkan dan kaum muslimin dan muslimat diberikan taufik untuk bisa meninggalkan dosa selama-lamanya dan meraih yang namanya taubatan nasuha. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله رب العالمين